Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai organ pernafasan hewan dan manusia. Disimak ya teman-teman videonya, ini dia. Organ pernafasan hewan dan manusia. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita bahas adalah KD 3.2, yaitu menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. KD 4.2, membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menjelaskan organ-organ pernafasan hewan. 2. Peserta didik mampu membuat bagan cara kerja organ pernafasan hewan. 3. Peserta didik mampu menjelaskan dalam bentuk bagan cara kerja organ pernafasan manusia. 4. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pernafasan pada manusia dalam bentuk bagan. 5. Peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia. 6. Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam gangguan pernafasan manusia. 7. Peserta didik mampu menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernafasan manusia. 8. Peserta didik mampu menjelaskan cara merawat organ pernafasan manusia. Dan 9. Peserta didik mampu membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Organ pernafasan hewan. Burung bernafas dengan alat pernafasan khusus berupa paru-paru dan pundi-pundi udara. Alat pernafasan burung terdiri dari lubang hidung, tenggorokan, bronkus, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara atau kantong udara adalah perluasan paru-paru yang terletak di bagian dada, perut, leher, dan sayap pada burung. Pundi-pundi udara ini berfungsi sebagai alat bantu pernafasan pada waktu terbang. Proses pernafasan burung pada waktu hinggap berbeda dengan pada waktu terbang. Pada waktu hinggap, pernafasan terjadi karena gerakan tulang dada yang menyebabkan udara keluar dan masuk paru-paru. Saat burung terbang, otot-otot yang melekat di tulang dada bergerak aktif untuk terbang, sehingga pernafasan dilakukan oleh pundi-pundi udara. Ketika burung hinggap, burung juga mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen. Reptil bernafas dengan menggunakan paru-paru. Alat pernafasan reptil terdiri dari lubang hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Paru-paru reptil ini terletak di dalam rongga-rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Saat bernafas, otot yang melekat pada tulang rusuk akan merenggangkan dan merapatkan tulang rusuk secara bergantian. Ketika tulang rusuk merenggang, oksigen akan mengisi paru-paru. Kemudian ketika tulang rusuk kembali merapat, karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru. Saat menyelam, reptil akan menutup lubang hidungnya sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Contoh reptil yang dapat hidup di dalam air antara lain buaya, ular, kura-kura, dan lain sebagainya. Alat pernafasan katak adalah paru-paru. Paru-paru katak berupa dua kantong berdinding tipis dan terletak dalam rongga badan. Paru-paru tersebut berhubungan dengan rongga mulut melalui sebuah lubang yang disebut glotis. Saat katak menghirup udara, udara masuk melalui lubang hidung, kemudian disalurkan ke rongga mulut. Ketika glotis membuka, udara dari mulut masuk ke paru-paru. Kulit katak juga berperan sebagai tempat pertukaran gas pernafasan. Akan tetapi, pertukaran gas melalui kulit hanya dapat berlangsung jika kulit dalam keadaan basah. Hal inilah yang menyebabkan katak dan sebagian besar amfibi hidup di tempat yang basah.
Pada saat katak menjadi berudru atau kecebong, hidup di dalam air dan bernafas dengan 3 pasang insang luar. Insang luar berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Setelah berumur 9 hari, berudu bernafas dengan insang dalam. Seiring dengan pertumbuhan berudu menjadi katak muda, insang dalam menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Ikan mengambil udara yang terlarut dalam air dengan alat pernafasan yang disebut insang. Insang terletak di bagian kepala ikan, berwarna merah dan bentuknya menyerupai sisir yang berderet. Air yang mengandung udara masuk melalui mulut ikan. Kemudian, ketika air mengalir ke insang, terjadilah pertukaran udara. Oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Selanjutnya, oksigen akan beredar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Pada beberapa jenis ikan, insang mengalami perluasan ke atas membentuk labirin. Labirin ini berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen, sehingga ikan dapat tetap hidup pada keadaan kekurangan oksigen. Contoh ikan yang memiliki labirin adalah ikan lele, ikan gabus, dan lain sebagainya. Cacing merupakan salah satu contoh hewan yang memiliki sistem pernafasan langsung. Cacing tanah tidak memiliki organ pernafasan. Cacing memperoleh oksigen langsung melalui kulitnya dengan cara difusi dan melepaskan karbon dioksida juga dengan cara difusi. Kulit cacing selalu lembab. Kelembapan tersebut memudahkan cacing dalam melakukan pertukaran gas. Serangga, misalnya lalat, nyamuk, belalang, kupu-kupu, dan rayap, bernafas dengan sistem trakea. Sistem trakea ini terdiri dari spirakel, tabung trakea, dan trakeol. Spirakel adalah lubang-lubang kecil pada tubuh serangga. Pada belalang, kita dapat melihatnya di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan tubuhnya. Fungsi spirakel adalah tempat masuk dan keluarnya udara dari tubuh serangga. Tabung trakea adalah saluran udara yang mempunyai bentuk seperti tangga. Trakeol adalah saluran-saluran yang sangat kecil dan merupakan ujung trakea. Udara yang masuk melalui spirakel mengalir melalui trakea, trakeol, baru kemudian masuk ke dalam sel-sel tubuh pada serangga. Serangga berukuran besar dan aktif seperti belalang mempunyai alat pernafasan khusus yang disebut dengan kantong hawa. Kantong hawa ini berfungsi untuk meningkatkan kecepatan masuk dan keluarnya udara. Semua hewan mamalia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Begitupun dengan mamalia yang hidup di air seperti paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba dapat menyelam lama dalam air, akan tetapi hewan tersebut akan muncul ke permukaan air secara berkala untuk menghirup oksigen. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan organ pernafasan pada manusia. Alat pernafasan manusia dimulai dari hidung. Hidung adalah tempat keluar dan masuknya udara yang kita hirup atau yang kita keluarkan. Udara yang masuk ke dalam hidung disaring oleh rambut-rambut hidung dan selaput lendir. Selaput lendir juga berfungsi untuk menjaga suhu dan kelembapan udara yang masuk. Selanjutnya, udara masuk ke dalam tenggorokan. Bagian dari tenggorokan yaitu pertama faring atau tekak yang merupakan persimpangan antara salur makanan dan saluran udara pernafasan. Selanjutnya udara masuk ke pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan disebut juga laring atau jakun. Pada pangkal tenggorokan atau jakun terdapat pita suara yang akan menghasilkan suara jika bergetar. Di laring,
Terdapat juga katup yang disebut dengan epiloktis. Katup ini akan terus terbuka pada kondisi kita bernafas. Pada saat menelan makanan dan minuman, epiloktis akan menutup dan mengangkat jakun ke atas sehingga makanan dan air tidak masuk ke tenggorokan dan kita masih bisa bernafas. Selanjutnya, udara masuk ke batang tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan yang berbentuk seperti cincin. Pada trakea terdapat rambut dan selaput lendir yang berfungsi menahan dan mengeluarkan kembali kotoran yang berhasil masuk melalui udara. Tenggorokan bagian bawah bercabang menjadi dua yang disebut bronkus, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus kiri menuju ke paru-paru sebelah kiri dan bronkus kanan menuju ke paru-paru sebelah kanan. Setiap ujung bronkus bercabang-cabang yang semakin menyempit sehingga seperti ranting yang disebut bronchioli atau bronchiolus. Setiap ujung dari bronchioli atau bronchiolus terdapat alveoli atau alveolus. Jumlah alveolus yang menyusun paru-paru sekitar 300 juta alveolus. Dinding alveolus mengandung pembuluh darah. Melalui dinding inilah terjadinya pertukaran oksigen dari paru-paru ke pembuluh darah dan pertukaran karbon dioksida dari pembuluh darah ke paru-paru. Bagaimana proses pernafasan pada manusia itu terjadi? Proses pernafasan pada manusia terjadi karena adanya mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Proses awal dimulai dengan inspirasi, yaitu udara dihirup atau udara masuk ke dalam lubang hidung, kemudian sampai masuk ke dalam paru-paru. Dalam proses inspirasi ini yang terjadi adalah diafragma kita mendatar atau berkontraksi, otot dada membesar, rongga dada mengembang, kemudian sehingga volume rongga dada membesar. Selanjutnya yang terjadi adalah ekspirasi, yaitu udara dikeluarkan. Udara dikeluarkan dari dalam paru-paru melalui lubang hidung. Yang terjadi ketika udara keluar dari paru-paru adalah diafragma kembali melengkung ke atas atau berelaksasi, kemudian otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga rongga dada kita mengempis. Teman-teman, pernahkah kamu mendengar istilah pernafasan dada dan pernafasan perut? Apa sih pernafasan dada dan pernafasan perut itu? Yuk kita simak. Berdasarkan gerakan otot tulang rusuk dan otot diafragma pada proses pernafasan manusia, maka dikenal dengan pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan otot tulang rusuk. Jadi ketika kita menghirup udara, yang terlihat adalah tulang rusuk dan rongga dada kita membesar. Paru-paru pun mengembang. Namun ketika kita menghembuskan udara, tulang rusuk dan rongga dada kembali ke posisi semula dan paru-paru pun mengempis. Selanjutnya pernafasan perut. Pernafasan perut adalah pernafasan yang menggunakan otot diafragma. Jadi ketika otot diafragma datar, rongga dada menjadi membesar dan paru-paru pun mengembang sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Namun ketika otot diafragma melengkung ke atas, rongga dada kembali ke posisi semula sehingga udara keluar dari paru-paru.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia. 1. Umur atau usia. Umumnya, makin bertambahnya umur seseorang, maka irama pernafasannya semakin lambat. Hal ini berkaitan dengan semakin berkurangnya kebutuhan energi. Contoh, usia balita banyak energinya, yang berarti laju metabolisme dalam tubuh juga akan lebih cepat, sehingga membutuhkan banyak oksigen dan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida. 2. Jenis kelamin. Jenis kelamin adalah faktor yang dapat mempengaruhi pernafasan, karena irama pernafasan laki-laki umumnya lebih cepat daripada perempuan, sebab laki-laki umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Sebab laki-laki umumnya beraktivitas lebih banyak dan bekerja lebih keras daripada perempuan. Faktor yang ketiga adalah posisi tubuh. Posisi tubuh menentukan banyaknya otot dan organ tubuh yang bekerja. Hal ini berarti menentukan kebutuhan energi untuk mendukungnya. Sebagai contoh, pada saat berdiri, otot-otot kaki banyak berkontraksi. Juga otot-otot tubuh yang ikut menjaga agar posisi tubuh tetap tegak berdiri ikut berkontraksi. Di samping itu, agar tubuh dapat berdiri, maka organ dan pusat saraf keseimbangan bekerja untuk mengendalikan posisi tubuh. Oleh karena itu, irama pernafasan dan posisi berdiri lebih cepat daripada orang duduk atau berbaring. Dan yang terakhir adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Kegiatan yang dilakukan sehari-hari memerlukan energi. Semakin banyak organ tubuh yang bekerja dan semakin berat organ kerja tersebut, maka semakin tinggi kebutuhan energi yang diperlukan, sehingga laju metabolisme dan irama pernafasan semakin cepat. Macam-macam gangguan pernafasan pada manusia. 1. Influenza. Influenza disebabkan oleh virus influenza. Virus ini menyerang selaput lendir pada rongga hidung, sehingga pada saat kita flu, hidung itu mengeluarkan lendir yang sangat banyak dan menyebabkan kita sulit bernafas. Pada saat flu sebaiknya tubuh cukup istirahat dan banyak makan makanan yang bergizi agar tubuh mampu menghasilkan antibodi yang baik untuk melawan virus tersebut. Penyakit bronkitis adalah peradangan yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyerang saluran batang paru yang berfungsi sebagai saluran penghubung keluar masuknya udara ke paru-paru. Langkah-langkah untuk kesembuhan penyakit bronkitis antara lain: 1. Pemberian antibiotik atau pengobatan lain yang juga diberikan. 2. Jika memiliki bronkitis kronis, rehabilitasi paru-paru dapat membantu. Terapi ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas paru-paru penderita sehingga membuat penderita lebih mudah bernafas. 3. Disarankan untuk menghangatkan udara sehingga dapat membantu mengurangi batuk. Dan keempat adalah penggunaan masker. Disarankan juga untuk mencegah adanya zat asing yang lain yang masuk ke saluran pernafasan, seperti cat tembok, cairan pembersih, atau bahkan polusi yang mengganggu pernafasan. 3. Pneumonia. Pneumonia adalah infeksi saluran pernafasan pada bagian kantung paru-paru. Infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Umumnya, pneumonia terjadi saat kuman yang masuk ke dalam saluran pernafasan mengalahkan sistem kekebalan tubuh dan akhirnya menyebabkan infeksi. Langkah-langkah untuk penyembuhan penyakit pneumonia adalah: 1. Pemberian antibiotik atau pengobatan lain yang juga diberikan oleh dokter. 2. Mengkonsumsi suplemen vitamin dan makan makanan yang bergizi agar tubuh menghasilkan antibodi yang baik sehingga mampu melawan kuman penyakit. 3. Istirahat yang cukup. Dan yang keempat adalah menggunakan masker. 4. Asma.
Asma disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Sesak napas menjadi tanda umum dari penyakit ini. Biasanya, sesak nafas dibarengi oleh mengi atau wheezing, yang merupakan suara khas bernada tinggi saat penderita mengeluarkan nafas. Asma dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, atau bahkan terpaparnya zat kimia. Namun hingga kini penyebab dari asma belum diketahui secara pasti. Asma dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, atau bahkan terpaparnya zat kimia. Namun hingga kini penyebab dari asma belum diketahui secara pasti. Pengidap asma memiliki saluran pernafasan yang lebih sensitif. Oleh karena itu, hindari pemicu penyebab asma. Kelima, TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar di udara melalui semburan air liur dari batuk atau bersin seseorang pengidap TB. Beberapa kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi tertular tuberkulosis adalah orang yang sistem kekebalan tubuhnya menurun, contohnya mengidap diabetes, atau orang yang sedang menjalani rangkaian kemoterapi, atau pengidap AIDS atau HIV. Kemudian orang yang mengalami kekurangan gizi. Ketiga, pecandu narkoba, para perokok, dan para petugas medis yang sering berhubungan dengan pengidap tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis. Dengan pengobatan yang benar, penyakit yang serius ini bisa disembuhkan. Langkah pengobatan yang dibutuhkan adalah dengan mengkonsumsi beberapa jenis obat anti-tuberkulosis yang harus diminum selama jangka waktu tertentu, minimal 6 bulan. Pencegahan tuberkulosis. Langkah utama yang bisa dilakukan untuk mencegah tuberkulosis adalah dengan menerima vaksin BCG, yaitu vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 3 bulan. Vaksin BCG juga dianjurkan bagi anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa yang belum pernah menerimanya pada waktu bayi. Namun harap diingat bahwa efektivitas vaksin ini akan berkurang pada orang dewasa. Yang keenam, corona. Corona disebabkan oleh virus COVID-19 atau novel coronavirus. Virus ini mengakibatkan infeksi pada saluran pernafasan. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Hal ini perlu ditegaskan bahwa beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yaitu disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam yang cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, dan nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu, contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti bayi dan lansia. Cara menghindari penyakit ini adalah yaitu dengan sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Kemudian hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Dan yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Kemudian hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Kemudian membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan.
Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit dan menggunakan masker, dan segera berobat ke dokter, ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran pernafasan. Selain itu, kamu juga bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan suplemen sebagai bentuk pencegahan dari virus ini. Penyakit kanker paru-paru. Penyebab utama kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok, sehingga perokok aktif merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kanker paru-paru. Namun orang yang pernah merokok atau sering terpapar asap rokok juga berisiko menderita kanker paru-paru. Selain merokok, ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru. Faktor risiko tersebut meliputi 1. Riwayat kesehatan keluarga. Resiko seseorang untuk terkena kanker paru-paru akan semakin tinggi jika salah satu anggota keluarganya pernah menderita kanker ini. Resiko seseorang untuk terkena kanker paru-paru akan tinggi jika salah satu anggota keluarganya pernah menderita kanker ini. 2. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang tinggi paparan bahan kimia seperti arsen, asbes, nikel, dan batu bara berisiko menyebabkan pekerjaannya mengalami kerusakan pada paru-paru. 3. Lingkungan tempat tinggal. Batuan dan tanah dapat mengandung gas beracun alami atau radon. Radon juga bisa ditemukan di bangunan tua. Jika sering dihirup, radon akan merusak paru-paru. Yang keempat, polusi udara. Polusi udara dalam aktivitas sehari-hari, misalnya asap kendaraan di jalan raya atau asap pabrik di lingkungan kerja, juga akan meningkatkan resiko seseorang terkena kanker paru-paru. Dan yang terakhir adalah terapi radiasi. Pasien kanker jenis lain yang menjalani pengobatan dengan metode radioterapi memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena kanker paru-paru. Cara merawat dan menjaga alat kesehatan pada manusia. 1. Mengkonsumsi makan makanan yang bergizi seimbang dan cukup minum air. 2. Berolahraga secara teratur. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Menggunakan masker jika perlu. Keempat, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika kita bersin. Dan yang kelima adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, teman-teman, demikianlah materi alat pernafasan pada hewan dan manusia. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca materi terkait dari buku-buku pelajaran penunjang atau dari internet. Sampai jumpa lagi teman-teman di materi selanjutnya. Assalamualaikum.